Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulung Berarti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ambisi menguasai bangsa. Latar belakang: pada abad ke-16, Eropa mengalami masa reformasi yang membawa perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai melakukan ekspansi keluar Eropa untuk mencari sumber daya alam, pasar baru, dan wilayah jajahan. Ambisi menguasai bangsa: negara-negara Eropa memiliki ambisi untuk menguasai bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk Indonesia. Mereka ingin menguasai sumber daya alam seperti rempah-rempah, kayu, dan mineral, serta mengembangkan perdagangan dan industri. Beberapa faktor yang mendorong ambisi ini adalah: satu, ekonomi. Negara-negara Eropa ingin meningkatkan kekayaan dan kekuasaan mereka melalui perdagangan dan penjajahan. Politik. Mereka ingin memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka di dunia. Tiga, agama. Beberapa negara Eropa ingin menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. 4, ilmu pengetahuan. Mereka ingin mengeksplor dan mempelajari dunia baru. Penjajahan Eropa di Indonesia. Pada abad ke-16, Portugis menjadi negara Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Mereka kemudian diikuti oleh Belanda yang menjadi penjajah utama di Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Penjajah Eropa di Indonesia membawa dampak yang sangat besar, termasuk: satu, perubahan sosial. Penjajah Eropa membawa perubahan sosial yang besar, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan dan ekonomi dunia. 2, eksploitasi SDA. Penjajah Eropa membawa eksploitasi SDA Indonesia, termasuk rempah-rempah, kayu, dan mineral. Perlawanan bilang. Oke, ngomong. Perlawanan rakyat. Penjajahan Eropa yang membawa perlawanan rakyat Indonesia, termasuk perang kemerdekaan dan perjuangan anti kolonial. Bangsa-bangsa yang pernah menguasai Indonesia dan bagaimana kebijakannya. 1, bangsa Portugis menjajah dari tahun 1509 sampai 1595. Wilayah kekuasaan utamanya yaitu Maluku, terutama Ternate dan Tidore. Kebijakannya: 1, monopoli perdagangan rempah-rempah. 2, penyebaran agama Katolik secara aktif. 3, kerjasama dan konflik dengan kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore. 4, pengembangan benteng seperti benteng Portugis di Ambon dan Ternate. 2, bangsa Spanyol menjajah dari tahun 1521 sampai 1606. Wilayah kekuasaannya sebagian Maluku utama seperti Tidore. Kebijakannya: 1, bersaing dengan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. 2, penyebaran agama Katolik. 3, Terlibat dalam konflik lokal, terutama dalam persaingan antara Tidore dan Ternate. 3, bangsa Belanda menjajah dari tahun 1602 sampai 1942. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kebijakannya: yang pertama, VOC dari tahun 1602 sampai 1799. Monopoli dagang, pelayaran hongi, politik divide et impera atau adu domba. 2, tanam paksa, kultur stel sel. Rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor kopi, tebu atau nila.
2. Politik etis global. Politik etis dari tahun 1901 meliputi pendidikan, migrasi, dan irigasi sebagai balas budi, namun tetap berorientasi pada kepentingan kolonial. 3. Pengenalan sistem pemerintahan kolonial yang terstruktur. 4. Bangsa Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Pulau Jawa, sementara menggantikan Belanda. Kebijakannya yang pertama dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. 2. Menghapus sistem tanam paksa. 3. Penyimpulan data sejarah dan budaya, buku History of Java. 4. Membagi tanah menjadi milik pemerintah dan mengenalkan sistem sewa tanah. Yuk. Bangsa Jepang menjajah dari tahun 1942 sampai 1945. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Indonesia. Kebijakannya yang pertama, eksploitasi sumber daya untuk kepentingan perang. 2. Larangan penggunaan bahasa Belanda dan digantikan oleh bahasa Jepang dan Indonesia. 3. Membentuk organisasi seperti PETA, Heiho, Patera, dan Jawa Hokkaido untuk mendukung perang Jepang. 4. Janji kemerdekaan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, misalnya UPKI dan PPKI. Kesimpulan, ambisi menguasai bangsa-bangsa pada zaman penjajahan Eropa di Indonesia adalah topik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Eropa membawa dampak yang sangat besar, termasuk perubahan sistem dan eksploitasi SDA dan perlawanan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk kita mempelajari dan memahami sejarah ini agar dapat memahami bagaimana Indonesia yang merdeka dan berdaulat seperti sekarang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.